Pak Kadis, kita ke topik kita terkait dengan biaya rapid test ini, Pak Kadis. Apa benar nih rapid test di Mabar ini harganya 300.000 begitu, Pak Kadis? Untuk pemerintah sebenarnya secara keseluruhan, kalau pasien-pasien dari OTG, ODP dan keluarga yang terkonfirmasi positif, selama ini kami tidak melakukan pungut biaya. Itu di puskesmas, gratis semua itu. Oke. Yang dipungut biaya ini yang mana nih, Pak Kadis? Itu yang pungut biaya kali lalu itu dilakukan oleh Rumah Sakit Komodo. Dia menggunakan keputusan gubernur, surat edaran gubernur waktu itu. Oke. Itu sebelum adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan begitu ya? Ya, betul. Nah, ketika surat edaran dari Kementerian Kesehatan sudah keluar begitu, tapi masih tetap menggunakan edaran dari gubernur, Pak Kadis ya? Ya, setelah lakukan kita lihat surat edaran Menteri Kesehatan, maka mereka melakukan perbaikan-perbaikan untuk mengikuti surat edaran Menteri Kesehatan. Jadi mulai hari ini ada rapid test di Rumah Sakit Komodo 150.000 per orang yang membutuhkan. Oke, ini sudah dilakukan pendekatan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Rumah Sakit Komodo, gitu ya? Ya. Oke, ini kabar baik tentunya bahwa harga rapid test sudah mulai hari ini berlaku begitu ya, 150.000 ya, Pak Kadis ya? Ya, betul. Oke, Pak Kadis, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Manggarai Barat yang mengeluhkan terkait dengan biaya rapid test ini, kemudian juga terkait dengan masih adanya kasus positif di Manggarai Barat, Pak Kadis, silakan. Himbauan kami pertama, karena ini penyebab juga dari pelaku perjalanan, seluruh masyarakat baik di Manggarai Barat maupun di seluruh wilayah ini, jika ada pernah kontak atau mereka berasal dari zona merah, supaya segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Oke. Dan yang berikut mungkin ya, untuk menyangkut pengurus di pelabuhan kapal-kapal masuk ini, mungkin yang berwenang ini harus ambil sikap. Kalau ini adalah pencetus, maka harus punya strategi mengaturnya dengan baik supaya orang masuk itu betul-betul tidak menambah beban di daerah-daerah seperti kita ini. Oke. Ini harus dipikirkan solusinya begitu, Pak Kadis ya? Ya, betul. Solusinya harus dipikirkan oleh yang berwenang, yang berhubungan dengan kapal yang namanya penyeberangan. Kita tidak menolak, tapi harusnya mereka itu harus punya kapasitas orang-orang yang tidak hanya muat begitu, tetapi punya data yang jelas. Oke. Sampai dengan saat ini sudah dilakukan langkah-langkah untuk mencegah hal ini, Pak Kadis? Kalau kapal sendiri memang ini kan kewenangan pusat, jadi kita kan tidak mungkin melakukan tindakan yang bertentangan. Hanya kita pernah sering diskusi juga di gugus itu. Koordinasi sudah dilakukan dengan pusat, Pak Kadis? Ya, jadi pemerintah daerah sudah koordinasi. Tapi sampai dengan saat ini belum ada hasil begitu ya? Ya. Kelihatannya belum ada tanggapan. Yang punya kapal sendiri, yang punya PT itu sendiri beranikan diri seolah-olah tidak terjadi kejadian di daerah ini, dan hampir seluruh wilayah saya kira. Oke. Artinya pemerintah Kabupaten Manggarai Barat harus tegas juga begitu ya kepada kapal-kapal yang masuk di sana ya? Memang kalau kita lihat dia sudah tegas, hanya kan dia mempertimbangkan soal itu kemanusiaan. Oke. Tapi jangan sampai mengorbankan masyarakat di Manggarai Barat begitu, Pak Kadis ya. Jangan sampai di sana nanti bertambah terus kasus positifnya. Iya, betul. Oke. Seperti kemarin itu pasien dari Sumba Barat banyak itu bisa kecolongan, padahal dia itu positif. Harusnya dalam seleksi menerima di kapal feri penyeberangan Sumba dengan AIMB, harusnya petugasnya harus tahu kenapa sampai lolos mereka. Ini kan kita juga nanti bertanya apa yang terjadi di sana. Oke.
koordinasi harus terus dibangun dengan pelabuhan-pelabuhan lain juga ya, Pak Kadis ya. Ya, betul. Kita harapkan ini bisa segera menemukan solusi yang baik begitu Pak Kadis, sehingga tidak terjadi lagi kasus positif di Manggarai Barat, Pak Kadis ya.